Halo teman-teman semua, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi menggapai berkah dengan mawaris. Pentingnya seorang muslim mempelajari ilmu mawaris yaitu agar dapat membagikan harta warisnya sesuai syariat Islam, sehingga terhindar dari pembagian harta waris yang tidak adil dan dapat membuat perpecahan di tengah keluarga. Teman-teman, kalian pasti pernah mendengar berita atau kasus mengenai perebutan harta waris di mana keluarga bertengkar bahkan sampai saling membunuh karena pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ilmu mawaris. Ada juga yang membagikan harta warisan padahal pemilik harta masih hidup, dan akhirnya hal itu menimbulkan masalah ketika pemilik harta meninggal. Apabila pemilik harta itu ingin membagikan hartanya saat masih hidup, yang dapat dilakukan adalah dengan hibah atau wasiat, bukan dengan membagikan warisan. Lalu, apa sih perbedaan waris, hibah, dan wasiat? Terdapat perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Waris waktunya dibagi setelah wafat, dilaksanakan oleh ahli waris, diterima oleh ahli waris, hukumnya adalah wajib dan hitungannya sesuai ilmu faraid. Sedangkan hibah waktunya dibagi sebelum wafat, dilaksanakan oleh pemilik harta, diterima oleh ahli waris dan yang bukan ahli waris. Hukumnya adalah sunnah dan hitungannya besar yang dibagikan terserah pemilik harta. Sedangkan wasiat ditetapkan sebelum wafat, diserahkan setelah wafat, dilaksanakan oleh pemilik harta, diterima oleh yang bukan ahli waris. Hukum wasiat adalah sunnah. Harta yang dibagikan maksimal 1/3 dari harta waris. Apa itu mawaris? Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta waris, menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian dan berapa besar bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris. Atau dapat juga diartikan sebagai perpindahan hak milik berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dasar hukum waris yaitu Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis, Islam telah mengatur cara pembagian harta waris dengan seadil-adilnya agar harta waris itu menjadi halal dan bermanfaat. Dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dasar hukum yang kedua yaitu dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Islam telah mengatur tata cara pembagian harta waris yaitu dengan rukun waris. Rukun yang pertama yaitu al-muwaris atau orang yang mewariskan. Syarat orang yang membagikan harta waris adalah orangnya dipastikan sudah meninggal. Bahkan, si mayit harus dikuburkan dan diselesaikan semua urusan dunianya terlebih dahulu. Tanpa adanya kepastian ini, maka pembagian harta waris tidak bisa dilakukan.
Yang kedua, al-mawrus atau harta yang diwariskan. Harta yang dimaksud adalah harta milik orang yang sudah meninggal tadi. Harta ini pun adalah harta yang telah dikurangi pembayaran zakat, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan juga pemberian wasiat kepada orang yang ditunjuk. Selama orang itu bukan ahli waris dan harta yang dibagikan tidak lebih dari sepertiga sisa pembayaran zakat, pengurusan jenazah, dan pelunasan utang. Dan yang ketiga, al-waris atau orang yang mewarisi. Sebab-sebab seseorang bisa menerima warisan yaitu karena adanya hubungan nasab, karena adanya hubungan pernikahan yang sah, karena memerdekakan budak, dan karena seagama dengan jenazah. Kelompok yang berhak mendapatkan harta waris dari pihak laki-laki ada 14 orang, yaitu suami, anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, paman kandung, anak laki-laki dari paman kandung, paman seayah, dan anak laki-laki dari paman seayah. Sedangkan dari pihak perempuan ada 9 orang, yaitu istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. Ketika semua orang tersebut ada, maka yang pasti mendapatkan harta waris yaitu suami atau istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang berada dalam kandungan ibunya juga berhak mendapatkan harta waris. Macam-macam ahli waris. Yang pertama, zawil furud. Zawil furud adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu. Besarnya bagian yang diterima ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Ahli waris yang mendapat bagian setengah yaitu anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapa jika tidak ada saudara perempuan sekandung, dan suami jika istri tidak memiliki anak. Ahli waris yang mendapat bagian 1/4 yaitu suami jika istri memiliki anak dan istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Lalu ahli waris yang mendapat bagian 1/8 yaitu istri jika suami memiliki anak. Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, dan 2 saudara perempuan sebapa atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Ahli waris yang mendapat bagian 1/3 yaitu ibu, jika yang meninggal tidak memiliki anak atau saudara perempuan, dan 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua. Ahli waris yang mendapat bagian 1/6 yaitu ibu, jika bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, ayah, jika bersama anak atau cucu, kakek, jika bersama anak atau cucu sedangkan ayahnya tidak ada, nenek, jika tidak ada ibu, dan saudara seibu jika tidak ada anak. Yang kedua, as-sobah. As-sobah adalah kelompok yang menerima sisa pembagian asab al-furud. Ahli waris ini tidak ditentukan bagiannya, melainkan menghabiskan sisa harta.
Pertama, asobah binafsi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi ahli waris yang lainnya. Kedua, asobah bil ghairi, yaitu ahli waris yang menjadi asobah karena adanya ahli waris lainnya. Dan yang ketiga, asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris lainnya. Hijab dan mahjub. Hijab yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima atau bisa menerima, tapi bagiannya menjadi kurang. Hijab terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hijab hirman. Hijab hirman adalah ahli waris yang tertutup secara mutlak. Contohnya, kakek terhalang oleh bapak dan cucu terhalang oleh anak. Yang kedua yaitu hijab nuksan. Hijab nuksan adalah hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Contohnya, jika jenazah meninggalkan anak, suami mendapatkan 1/4 bagian. Tetapi jika jenazah tidak meninggalkan anak, maka suami mendapat setengah bagian. Kalian pasti pernah bertanya, mengapa besar bagian harta waris yang diterima oleh laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan? Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176 yang artinya, anak laki-laki mendapatkan seperti bagian 2 perempuan. Ketetapan itu sangat adil dan pada saat waktu yang sama merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya. Ya, ketetapan tersebut adalah bentuk keadilan. Pasalnya, laki-laki yang menikahi seorang perempuan menanggung nafkahnya seperti yang terjadi pada sebagian besar masyarakat. Sementara, perempuan menikah dengan laki-laki dan pergi bersamanya, nafkahnya ditanggung oleh si laki-laki tersebut, sehingga kekurangannya dalam warisan dipenuhi oleh si laki-laki yang menjadi suaminya. Hikmah mempelajari hukum waris dalam Islam. Pertama, ajaran Islam menegaskan pentingnya keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana harta seseorang yang meninggal diberikan kepada keluarga inti. Ajaran Islam mengarahkan Muslim untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Karenanya, harta seseorang yang meninggal diberikan kepada ahli waris yang berhak agar mereka mampu melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Kedua, ajaran Islam menggambarkan pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya pembagian anak laki-laki yang lebih besar dari anak perempuan, dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Anak laki-laki bertanggung jawab tidak hanya pada keluarga kecilnya saja, namun juga kepada keluarga besarnya. Ketiga, ajaran Islam menghargai kepemilikan. Hal ini ditunjukkan dengan pemisahan harta masing-masing individu yang dibagikan secara adil kepada masing-masing anggota keluarga. Manfaat mempelajari hukum waris dalam Islam. Pertama, terwujudnya ketentraman dalam hidup serta keharmonisan dalam keluarga terjaga, sebab keadilan ditegakkan melalui syariat Islam. Yang kedua, mencegah munculnya konflik dan pertikaian di antara ahli waris. Yang ketiga, menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapat berkah kebaikan dari pembagian harta waris tersebut. Yang keempat, mewaris dengan berdasar pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diganjar dengan kemuliaan di sisinya. Yang kelima, menambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.